Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Putri Fadila dengan NIM C1C025059. Saya adalah mahasiswi program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman tentang tata cara pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, fungsi dan tarif pajak. Dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI serta Ibu Nyimas Dian Maisaro SE MSAK. Kita masuk ke slide pertama, yaitu tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak merupakan mekanisme prosedur yang digunakan oleh negara untuk menarik pajak dari wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemungutan pajak dilakukan secara teratur agar tercipta keadilan, kepastian hukum, serta efektivitas dalam penerimaan negara. Dalam praktiknya, tata cara pemungutan pajak meliputi beberapa unsur penting, yaitu stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar dalam menentukan kapan pajak dikenakan, kepada siapa pajak dipungut, serta siapa yang berwenang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu stelsel pajak. Stelsel pajak dibagi menjadi tiga, yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Stelsel nyata adalah sistem pemungutan pajak yang didasarkan pada penghasilan yang sebenarnya diperoleh oleh wajib pajak dalam satu periode tertentu, biasanya 1 tahun pajak. Dengan sistem ini, pajak baru dapat dihitung setelah diketahui secara pasti jumlah penghasilan yang sebenar-benarnya diterima oleh wajib pajak. Kelebihan dari sistem ini adalah perhitungan pajak menjadi lebih akurat dan adil karena sesuai dengan kondisi sebenarnya. Namun kelemahannya adalah negara harus menunggu sampai akhir tahun pajak untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar. Yang kedua ada stelsel anggapan. Stelsel anggapan adalah sistem pemungutan pajak yang didasari pada perkiraan atau anggapan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini, penghasilan pada tahun berjalan dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak dapat dipungut lebih cepat tanpa menunggu akhir tahun. Kelebihan sistem ini adalah proses pemungutan pajak lebih cepat dan administratifnya lebih sederhana. Namun, kekurangannya adalah jumlah pajak yang dikenakan belum tentu sesuai dengan keadaan penghasilan yang sebenarnya. Yang ketiga ada stelsel campuran. Stelsel campuran merupakan gabungan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun pajak, besarnya pajak dihitung berdasarkan perkiraan penghasilan seperti pada stelsel anggapan. Kemudian pada akhir tahun, pajak dilakukan penyesuaian berdasarkan penghasilan yang sebenarnya diperoleh oleh wajib pajak. Jika pajak yang seharusnya lebih besar, maka wajib pajak harus menambah pembayarannya. Sedangkan jika lebih kecil, maka dapat dilakukan pengembalian pajak atau restitusi. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu asas pemungutan pajak. Jadi, asas pemungutan pajak merupakan prinsip yang digunakan oleh negara untuk menentukan siapa yang dikenakan pajak atas penghasilan apa pajak tersebut dipungut. Nah, terdapat beberapa asas dalam pemungutan pajak, yaitu yang pertama adalah asas domisili. Asas domisili atau asal tempat tinggal menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak kepada setiap orang yang bertempat tinggal di negara tersebut, baik berpenghasilan berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Artinya, selama seseorang tinggal di suatu negara, maka negara tersebut berhak memungut pajak atas seluruh penghasilannya. Yang kedua ada asas sumber. Asas sumber menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayah negara tersebut tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Dengan kata lain, siapapun yang memperoleh penghasilan dari suatu negara akan dikenakan pajak oleh negara tempat penghasilan tersebut berasal. Yang ketiga ada asas kebangsaan. Asas kebangsaan menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada status kewarganegaraan seseorang. Dalam asas ini, warga negara tetap memiliki kewajiban pajak terhadap negaranya meskipun berada di luar negeri, karena memiliki hubungan kewarganegaraan dengan negara tersebut. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu sistem pemungutan pajak. Nah, di dalam sistem ini ada beberapa sistem untuk memungut pajak, yaitu Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding System. Jadi, kita akan jelaskan yang pertama, yaitu Official Assessment System. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif, karena jumlah pajak yang harus dibayar ditentukan oleh pemerintah melalui surat ketetapan pajak. Yang kedua, Self-Assessment System. Self-Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dilaksanakan dengan benar. Sistem ini banyak digunakan dalam sistem perpajakan modern karena dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak. Yang ketiga ada withholding system. Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak dari wajib pajak. Pihak ketiga tersebut bukan pemerintah dan bukan pula wajib pajak yang bersangkutan, tetapi pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan pajak sebelum penghasilan diterima oleh wajib pajak. Kita masuk ke fungsi pajak. Jadi fungsi pajak itu ada 4, yaitu fungsi anggaran, budgeter, yang kedua ada fungsi pengatur, reguleran, yang ketiga ada fungsi stabilitas, dan yang keempat ada fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi anggaran merupakan fungsi utama pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintahan seperti pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Yang kedua ada fungsi mengatur. Fungsi mengatur berarti pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, misalnya dengan mengenakan pajak tinggi pada barang-barang tertentu untuk mengurangi konsumsinya. Contohnya seperti alkohol, rokok. Nah, kita masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas berkaitan dengan peran pajak dalam menjaga kestabilan ekonomi negara. Pajak dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi serta menjaga keseimbangan ekonomi agar kondisi perekonomian tetap stabil. Yang keempat ada fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi redistribusi pendapatan berarti bahwa pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat melalui pembangunan dan berbagai program kesejahteraan sosial. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita masuk ke pembahasan tarif pajak. Jadi, tarif pajak merupakan presentasi atau jumlah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar untuk menentukan dasar besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atas suatu objek pajak. Tarif pajak digunakan sebagai alat untuk menghitung kewajiban pajak serta sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam mengatur perekonomian dan meningkatkan penerimaan negara. Kita masuk ke pembahasannya tarif pajak. Nah, di sini ada tarif sebanding dan tarif tetap. Tarif sebanding adalah tarif pajak yang menggunakan presentasi tetap terhadap jumlah objek pajak. Hal ini berarti bahwa berapapun besar kecilnya nilai objek pajak, presentasi pajak yang dikenakan tetap sama. Sistem ini dianggap sederhana karena perhitungannya mudah, yaitu contoh mengalihkan nilai objek pajak dengan tarif yang berlaku. Contohnya, penerapan tarif ini adalah pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan berdasarkan presentasi tertentu dari nilai barang atau jasa. Yang kedua ada tarif tetap. Tarif tetap adalah tarif pajak yang besarannya telah ditentukan dalam jumlah nominal tertentu dan tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai objek pajak. Dengan demikian, setiap wajib pajak akan membayar jumlah pajak yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem ini relatif mudah dalam administrasi perpajakan, namun sering dianggap kurang adil karena tidak memperhatikan kemampuan ekonomi wajib pajak. Contohnya dapat dilihat pada bea materai yang dikenakan dengan jumlah tertentu pada dokumen. Nah, ada lagi nih tarif pajak, ada tarif progresif dan tarif degresif. Tarif progresif adalah tarif pajak yang presentasinya semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah objek pajak. Artinya semakin besar penghasilan atau nilai objek pajak seseorang, semakin tinggi pula presentasi pajak yang harus dibayar. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam perpajakan karena wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar akan memberikan kontribusi pajak yang lebih besar kepada negara. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh) orang pribadi di Indonesia. Nah, yang terakhir ada tarif degresif. Tarif degresif adalah tarif pajak yang mempresentasikan semakin kecil apabila jumlah objek pajak semakin besar. Dengan kata lain, semakin besar nilai objek pajak, maka presentasi tarif yang dikenakan justru makin rendah. Sistem tarif ini jarang digunakan dalam perpajakan modern karena dianggap kurang mencerminkan prinsip keadilan. Namun, dalam beberapa kebijakan tertentu, konsep ini dapat digunakan untuk mendorong investasi atau kegiatan ekonomi dalam jumlah besar. Kita masuk ke slide terakhir, yaitu kesimpulan presentasi. Jadi, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintahan. Pemungutan dilakukan melalui tata cara tertentu yang meliputi sel, asas, dan sistem pemungutan pajak akan melaksanakan
Pelaksanaannya berjalan efektif dan adil. Pajak juga memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai sumber anggaran negara, alat untuk mengatur kegiatan ekonomi, menjaga stabilitas perekonomian, serta membantu pemerataan pendapatan masyarakat. Selain itu, dalam sistem perpajakan terdapat beberapa jenis tarif pajak seperti tarif sebanding, tetap, progresif, dan degresif yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang berbelit atau kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Saya akhirin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.